sebuah negeri yang makmur bernama Kayangan Rimba, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Raden Darmawan. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi sungai bersama adiknya Siti Nilam. Sejak kecil mereka yatim piatu dan hidup dengan kerja keras menimba air, mencari kayu, serta menjual hasil hutan untuk menyambung hidup. Walau hidup miskin, Raden Darmawan dikenal jujur dan suka menolong. Sementara Siti Nilam terkenal lembut hati dan pandai menenun kain. Di istana negeri itu, bersemayamlah Baginda Raja Surya Adipati yang memiliki seorang putri jelita bernama Putri Embun Pagi. Putri itu berhati baik dan sering turun ke desa untuk membantu rakyat miskin. Ia selalu ditemani dayangnya yang setia dan bijaksana, Sari Intan. Suatu pagi ketika embun masih bergelayut di daun, Putri Embun Pagi turun ke desa bersama Sari Intan untuk melihat kehidupan rakyat. Di tepi sungai, ia melihat seorang pemuda sedang memperbaiki jala yang sobek. Hai anak muda, mengapa engkau bekerja sendirian di pagi yang sejuk begini? Ampun Tuan Putri, hamba bekerja sebelum terik panas tiba. Sebab kalau hamba tidak rajin, siapa yang akan memberi makan adik hamba? Tidakkah engkau letih hidup begini setiap hari? Letih tubuh tak mengapa, asalkan hati tidak letih bersyukur. Putri Embun Pagi terdiam. Dalam hatinya tumbuh rasa kagum akan kerendahan hati pemuda itu. Sejak hari itu, ia sering datang diam-diam membawa makanan untuk keluarga kecil tersebut. Siti Nilam dan Sari Intan pun bersahabat erat, sering berbincang tentang kehidupan antara istana dan rakyat jelata. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Seorang bangsawan tamak bernama Tuan Wiraseta merasa iri karena Putri Embun Pagi sering turun ke desa dan berjumpa Raden Darmawan. Ia menuduh pemuda miskin itu sebagai penyihir yang memikat sang putri. Dengan fitnah keji, ia menghasut raja agar menangkapnya. Ampun Baginda, Pati melihat pemuda miskin itu menggunakan sihir untuk mendekati Tuan Putri. Bawalah dia ke Balarium. Jika ia benar bersalah, hukumlah dengan pantas. Ketika Raden Darmawan digiring ke istana, Putri Embun Pagi berlari menghadap ayahnya. Ayah, jangan hukum dia. Darmawan bukan penyihir, tapi insan berhati mulia. Mengapa engkau membela anakku? Karena ia mengajarkanku makna kesyukuran yang sejati. Raja pun mulai ragu. Setelah diselidiki, terbuktilah bahwa Tuan Wiraseta berbohong. Maka bangsawan tamak itu diusir dari negeri Kayangan Rimba. Raja Surya Adipati menyesal telah menuduh rakyat miskin tanpa bukti. Ia memanggil Raden Darmawan dan Siti Nilam ke istana. Wahai anak muda, engkau miskin harta, tetapi kaya budi. Ampun Baginda, tiada dendam di hati hamba. Orang kecil hanya berharap keadilan raja seperti teduhan pohon di padang gersang. Lihatlah ayah, inilah bukti bahwa kemuliaan tidak lahir dari darah bangsawan. Raja pun mengangkat Raden Darmawan menjadi pengurus hasil bumi istana agar ia dapat menolong rakyat miskin lainnya. Beberapa bulan kemudian, dengan restu Baginda, Putri Embun Pagi dinikahkan dengan Raden Darmawan. Sementara Sari Intan bersanding dengan Panglima Damar, pemuda desa yang gagah menjaga istana. Sejak pernikahan itu, negeri Kayangan Rimba hidup dalam kemakmuran. Rakyat miskin tidak lagi kelaparan karena sang raja telah belajar melihat dunia melalui mata orang kecil.